kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus, kami berkumpul tempat ini Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus, untuk menyembah namamu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami beribadah saat ini Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan Yesus, Engkau melawat keluarga kami Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mendapatkan pesan-pesan Tuhan Yesus dari ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menegur kami Tuhan, selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus, agar kami selalu dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus, karena kami mau Tuhan, hatiku hanya untukmu Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga akan ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita ulang ini sama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, berterima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamalah kami Tuhan Yesus, masuk ke dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat dengar Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus dan kami lakukan Tuhan Yesus. Berkati juga teman kami Alvin Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau memakai dia Tuhan Yesus, bimbing dia dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, agar dia dapat menyampaikan visi-Mu Tuhan, dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus seturut dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, hari ini kita akan memulai sharing kita pada malam hari ini. Gue diingetin Tuhan tentang anak-anak muda dipakai Tuhan akan secara luar biasa di hari-harinya Tuhan ini. Nah masalahnya adalah kita mau dipakai Tuhan apa enggak? Karena banyak dari kita pengen dipakai Tuhan, tapi kita minder. Entah takut gak bisa ngomong lah, takut gak punya bakat lah, dan sebagainya. Di sini gue pengen bikin lu supaya gak minder gitu loh. Karena Tuhan ketika udah memilih lu, pasti dia akan memberikan kasih karunia-Nya dan bakatnya kepada lu. Setiap orang itu mempunyai talenta yang berbeda-beda, tapi akan menjadi satu, menjadi tubuh Kristus. Nah, gue dapat cerita dari Yeremia. Coba kita buka yuk di Yeremia 1 ayat 4 sampai 12. Gue bakal baca. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungannya, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, di sini di cerita ini si Yeremia ini dikasih nubuatan sama Tuhan kalau dia bakal menjadi nabi. Tapi kalau kalian lihat ayat selanjutnya, di ayat 6 itu dikatakan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Di sini tuh Yeremia itu memberikan alasan bahwasannya dia masih muda. Tapi kalau kita tahu Tuhan kita, dia itu tidak akan memandang umur dan tidak akan memandang kondisi kita. Mau lu kaya kah, mau lu miskin kah, kita semua akan dipakai Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana bilang, lu bisa jadi alatnya Tuhan kalau lu udah menderita dan lu udah dapat mukjizat, baru lu bisa jadi panggilannya Tuhan. Tapi masalahnya, kalau misalnya kita tahu di dalam Alkitab ini, Tuhan gak bilang kayak gitu. Tuhan bilang, ketika aku memanggil engkau, Tuhan pengen lihat respon kalian. Kalau respon kalian itu menjawab, makanya kita bisa jadi alat Tuhan. Bukan karena kita pinter, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita pinter dan punya banyak bakat. Gue yakin lah semua dari kalian pasti punya bakat, karena Tuhan itu gak mungkin ngasih bakat kita itu gak ada. Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kata Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Di ayat ini tuh gue diajarin bahwasannya kita harus lebih peka sama Tuhan. Ketika kita nolak, kita harus dengar suara Tuhan terus. Kira-kira Tuhan maunya apa sih buat hidup kita? Tapi banyak dari kita ketika Tuhan ngomong, kita nggak dengar, kita tutup kuping. Seakan-akan Tuhan nggak ngomong kepada kita. Makanya buka hati lu supaya Tuhan bisa masuk dan bisa ngomong sama lu. Nah, sekarang gini, kan kita mau belajar dari kisahnya Yeremia kan. Dari kisah Yeremia ini gue dapat 4 hal. Yang pertama, walaupun dia minder, walaupun dia bilang dia masih muda, mungkin dia banyak alasan sama Tuhan ketika Tuhan panggil, tapi dia percaya sama kata-katanya Tuhan. Dia percaya 100%. Makanya ketika Tuhan kasih nubuatan-nubuatan tentang dia kayak di ayat 7 ini, dia akhirnya mau percaya sama Tuhan. Dan akhirnya dia jadi nabi. Kalau kita tahu akhir ceritanya Nabi Yeremia itu, dia menjadi nabi yang benar-benar cinta mati-matian sama Tuhan dan bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, terus yang kedua, melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, di sini itu berbicara tentang ketika kita baca Alkitab, mungkin kita baca Alkitab udah setiap hari, kita udah berdoa. Tapi kalau kita nggak lakuin yang namanya firman Tuhan, itu percuma teman-teman. Karena kenapa? Ya sama aja, lu membuat Alkitab ini cuma sebagai ilmu pengetahuan tanpa lu lakuin. Alkitab itu kan berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Kita bisa mengenal Tuhan lewat Alkitab ini. Oke, lu kenal sama Tuhan, tapi kalau misalnya lu tidak ada pendekatan, nggak bisa teman-teman. Itu namanya bukan hubungan, tapi stalker. Nah, terus yang ketiga,
memiliki komunikasi setiap waktu dengan Tuhan. Komunikasi itu dalam berbicara tentang hubungan intim. Kita berdoa sama Tuhan setiap hari, setiap waktu, di dalam hadiratnya Tuhan setiap waktu, dan selalu baca Alkitab. Banyak dari kita ngerasa, toh tanpa gue baca Alkitab kayak gue diberkati-berkati aja. Kalau menurut gue nggak gitu teman-teman. Ketika Tuhan itu sayang sama kalian bukan berbicara tentang berkat, tapi permasalahannya adalah apa kita bisa menjadi dampak yang baik untuk orang lain. Ketika kita punya buah yang nggak baik, ketika kita punya buah yang jahat, itu artinya sebenarnya kita bukan anak-anaknya Tuhan. Dan kita sebenarnya nggak punya komunikasi yang baik sama Tuhan. Karena gue percaya kalau orang yang punya komunikasi baik dengan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tercela teman-teman. Nah, terus yang terakhir, cinta mati-matian sama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Yeremia, pasti kita bakal dengar yang namanya cinta mati-matian sama Tuhan. Cinta mati-matian sama Tuhan tuh kayak gimana sih? Cinta mati-matian itu ya kayak lu benar-benar cinta, tulus gak pandang bulu gitu loh. Lu gak akan menduakan hati Tuhan. Makanya terkadang tuh orang bilang gini ketika dia ngelakuin dosa, aduh kan gue masih manusia, gak apa-apa lah sekali-sekali ngelakuin dosa. Kalau menurut gue ya pribadi, kalau lu benar-benar cinta mati-matian sama Tuhan dari hati lu gak mungkin membuat orang yang lu sayang lu dukakan hatinya. Karena sama aja lu mengecewakan dia kan. Terus yang kedua, ketika lu cinta mati-matian sama Tuhan, ketika lu datang ke gereja atau ketika lu beribadah, itu bukan cuma jadi kewajiban atau paksaan untuk kita, tapi karena kita rindu sama Tuhan, karena kita cinta sama Tuhan. Tapi banyak dari kita ngerasa ya jadi kewajiban aja, oh iya tiap minggu kita harus ke gereja ya, kayak gitu dan segala macamnya. Dan akhirnya kita berdoa juga jadi rutinitas doang, setiap hari doa makan, bahkan doa minum. Menurut gue itu bukan suatu hal yang identitas lu sebagai orang Kristen, tapi karena lu cinta sama Tuhan, karena lu rindu sama Tuhan, makanya lu mau datang sama Tuhan. Dan yang terakhir itu tentang cinta mati-matian sama Tuhan itu, ketika lu jadi alatnya Tuhan, lu akan melakukan yang terbaik dengan tulus hati. Ketika lu mendapatkan suatu masalah dalam tanda kutip, mestinya lu gak akan pernah nyalain Tuhan, lu gak akan pernah kecewa sama Tuhan, gak mungkin kecewa sama hamba Tuhan. Karena gue percaya, lu tahu karakter Tuhan Yesus. Dan dia mau kita sama seperti dia. Dan jangan sampai karena kedagingan lu dan otak lu berpikir bahwasannya kita manusia dan kita tidak bisa melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan, itu salah teman-teman. Karena Tuhan benar-benar kok jadi manusia 100%. Dan dia udah pernah tunjukin gitu loh, kalau dia aja bisa nggak ngelakuin dosa sedikit pun teman-teman. Sekarang intinya adalah respon hati kita gitu loh. Respon hati kita itu mau nggak sih hidup sama Tuhan? Respon hati kita mau nggak sih jadi panggilannya Tuhan, atau masih mau main-main gitu? Karena gue percaya waktu Tuhan itu emang hari-hari ini gitu loh. Banyak dari kita yang mulai jauh dari Tuhan, karena Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Yang percaya sama Tuhan itu sama yang cuma manfaatin. Nah dari sini gue belajar gitu loh, dari kisah Nabi Yeremia ini, untuk selalu hidup berpusat sama Tuhan Yesus. Terkadang ketika kita ngalamin masalah, kita lupa sama Tuhan. Ketika kita udah kepepet sama masalah, kita gak percaya sama mukjizatnya Tuhan, tapi kita malah ngelakuin hal yang berdosa teman-teman. Itu yang terkadang membuat Tuhan sedih. Dan sebenarnya kalau lu benar-benar percaya sama Tuhan yang hidup, mestinya sepepet apapun itu, lu tetap mengandalkan Tuhan, dan lu bakal selalu ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Nah di ayat, ada di satu pasal yang gue suka banget, yang mencerminkan tentang lu tuh cinta mati-matian gitu loh sama Tuhan. Di Matius 10 ayat 22, ayo kita buka sama-sama. Di Matius 10 ayat 22. Nah, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tuhan itu nggak lihat ketika sekarang nih lu ngelakuin, tapi Tuhan mau lihat sampai akhir-akhir hidup lu nggak sih lu ngelakuin kayak begini. Bukan cuma hari-hari ini aja lu ngelakuin yang terbaik, tapi sampai nanti lu mati, lu juga harus ngelakuin yang terbaik teman-teman. Nah, jadi intinya
Jangan pernah nyerah, jangan pernah takut, karena percayalah ketika kita bersama dengan Yesus, tidak ada yang bisa melawan kita. Oke, ayo mari kita bersatu dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau Kau baik Tuhan Yesus, kalau Kau sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kami ingin lebih lagi Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat-Mu ya Bapa. Biar Kau berkati Tuhan Yesus kami satu persatu Tuhan Yesus yang mendengarkan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau jamah setiap hati mereka ya Bapa, untuk firman ini dapat masuk ke dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami bisa menjadi dampak yang baik dan benar untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus kita mati-matian akan Kau Tuhan Yesus, seperti yang Yeremia lakukan sama teman-temannya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan Yesus hanya masuk dalam tangan kasihan-Mu Tuhan. Kami ingin mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin serahkan Tuhan seluruh isi hati kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kau selidiki hati kami Tuhan, untuk kami dapat Tuhan Yesus selalu bersungguh-sungguh Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan Yesus, biar kami jadi hamba Tuhan Yesus, selalu berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ini bukan cuma untuk kesombongan kami Tuhan Yesus, tapi biarlah Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang berlaku benar Tuhan Yesus, yang tidak akan menundukkan hati-Mu Tuhan, dan yang selalu ada Tuhan Yesus bersama dengan-Mu setiap waktu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya.